Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang capacity of MIMO channels. Pada bagian kedua ini kita akan membahas spesifik tentang SVD atau Singular Value Decomposition. Nanti SVD ini, konsep ini akan berguna ketika kita menentukan nilai dari precoder T dan receive combiner R yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Tutorial ini adalah salah satu bagian dari series tentang capacity of MIMO channels. Link untuk tutorial yang lain tersedia dalam deskripsi. Oleh karena tutorial ini akan membahas banyak sekali konsep-konsep dasar, maka pemirsa direkomendasikan untuk mencatat selama menyimak video ini. Oke, notasi yang digunakan itu sama seperti pada part 1, yaitu kita punya double struct R yang merupakan himpunan dari bilangan skalar real, kemudian ada double struct C yang merupakan himpunan dari bilangan skalar yang kompleks. Adapun variabelnya untuk skalar itu diekspresikan menggunakan huruf yang dicetak miring. Ada kalanya kapital, ada kalanya tidak kapital. Kemudian untuk vektor kita punya notasi huruf R dengan pangkat N, kemudian ada juga C dengan pangkat N. Ini adalah notasi himpunan untuk vektor dengan ukuran N. Adapun variabelnya itu dinyatakan dengan huruf bukan kapital atau lowercase dan dicetak tebal. Terus terakhir untuk kasus matriks, himpunan matriks itu dinyatakan dengan huruf R atau huruf C untuk real atau skalar, untuk real atau kompleks. Kemudian ada pangkat M kali N. M itu menunjukkan jumlah baris dan N itu menunjukkan jumlah kolom. Kemudian untuk variabelnya itu diekspresikan dengan menggunakan huruf uppercase atau huruf kapital yang dicetak tebal. Sama seperti pada part 1, untuk part 2 ini kita akan terlebih dahulu membahas beberapa background matematika yang diperlukan. Pertama, ada istilahnya unitary matrix. Apa itu? Yaitu matriks yang mana inverse-nya itu sama dengan Hermitian-nya. Hermitian ini telah kita bahas pada pertemuan pertama. Jadi matriks yang unitary itu kalau kita hitung inverse-nya itu ternyata sama dengan nilai Hermitian-nya. Contoh, misal kita punya matriks sebagai berikut. Matriks U, maka seandainya kita menghitung nilai U inverse, maka akan kita dapatkan nilai sebagai berikut. U inverse sama dengan itu sebagaimana yang terlihat. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, kolom pertama dari matriks U itu sama dengan baris pertama matriks U inverse. Kemudian tandanya untuk bagian imajiner juga berkebalikan. Yang atas itu minus plus minus, yang bawah plus minus plus. Begitu juga untuk kasus pada kolom yang kedua, entry-nya nilainya sama dan tanda untuk imajinernya berkebalikan. Begitu juga untuk kolom yang terakhir, entry-nya sama dan tanda bagian imajinernya berkebalikan. Oleh karena itu, sebagaimana yang terlihat,
U inverse itu sama dengan U Hermitian. Maka matriks U itu dikatakan unitary. Secara konsep, matriks yang unitary itu kompleks ekuivalen dari yang namanya matriks yang ortogonal. Kalau kita belajar aljabar linier untuk kasus entry dengan bilangan real ya, bukan bilangan kompleks, maka untuk setiap matriks A yang full rank akan kita dapatkan A kali A inverse sama dengan I, dan A inverse kali A sama dengan I. Sedangkan untuk matriks yang unitary, U inverse kan sama dengan U Hermitian. Maka akan kita dapatkan persamaan sebagai berikut. U inverse kali U sama dengan U Hermitian kali U sama dengan I. Terus yang kedua, U kali U inverse itu sama dengan U kali U Hermitian sama dengan I. Nah, bagian yang di highlight ini itu merupakan properti yang penting yang akan kita gunakan ketika mendesain transmit precoder dan receive combiner. Ini ya, bahwa properti yang berwarna hijau itu nantinya akan digunakan untuk mendesain transmit precoder T dan receive combiner R pada sistem MIMO. Kemudian background matematika yang lain yang akan digunakan dalam pembahasan kali ini itu dinamakan singular value decomposition atau disingkat SVD. Pertama, kita akan membahas apa itu yang namanya matrix decomposition, yaitu suatu metode di mana kita bisa breaking atau memecah-mecah sebuah matriks yang kompleks menjadi perkalian dari beberapa matriks yang lebih sederhana. Dan matrik-matrik yang sederhana ini itu biasanya memiliki properti tertentu dan memiliki struktur tertentu. Tujuan dari matrix decomposition itu adalah agar kita bisa memahami matriks awal itu dengan lebih bagus, atau kita bisa bekerja dengan matriks yang pertama itu dengan lebih mudah. Dalam aljabar linier ada banyak sekali macam-macam dekomposisi matriks. Misalkan ada QR decomposition, ada Cholesky decomposition, ada LU decomposition. LU itu lower dan upper, jadi memecah matriks menjadi dua buah matriks yang masing-masing itu matriksnya triangular. Kemudian ada eigenvalue decomposition atau disingkat EVD, dan yang akan kita bahas adalah singular value decomposition atau SVD. SVD itu apa? SVD itu salah satu jenis dekomposisi matriks di mana sebuah matriks H, ini adalah matriks yang awalnya kita punya, itu didekomposisi menjadi perkalian tiga buah matriks, yaitu seringkali dinotasikan dengan H sama dengan U, matriks U dikali matriks lambda dikali matriks V Hermitian. Kalau kita belajar menggunakan textbook matematika, biasanya yang tengah itu bukan lambda tapi sigma. Tapi sigma matriks ya. Sigma bukan bermakna penjumlahan, tapi sigma dalam arti matriks. Hanya saja dalam pembelajaran ini kita tidak menggunakan sigma karena notasi sigma itu biasanya dalam sistem komunikasi sudah dipakai untuk merepresentasikan noise power, sehingga untuk ini
kita akan menggunakan notasi lambda. Di sini misalkan H adalah sebuah matriks yang kompleks dengan ukuran M kali K, maka matriks U adalah sebuah matriks yang berukuran M kali M, kemudian lambda berukuran M kali K. Kalau perhatikan, di situ lambda adalah matriks bilangan real. H bisa kompleks, U kompleks, tapi lambda pasti bilangan real atau matriks yang entry-nya adalah bilangan real. Kemudian untuk V-nya itu berukuran K kali K dan merupakan matriks yang berisi bilangan kompleks. Perlu diperhatikan bahwa SVD ini itu bisa diaplikasikan untuk real atau kompleks matriks. Ya, matriks yang real atau yang kompleks dengan ukuran berapapun dan rank berapapun. Jika masih belum paham tentang definisi rank dari sebuah matriks, silakan merujuk pada mata kuliah dasar aljabar linear. Nah, pada pembelajaran ini kita tidak akan mendiskusikan secara detail bagaimana mendapatkan nilai U, lambda, dan V. Pada prakteknya kita itu sering menggunakan software untuk menghitung nilai-nilai ini, tidak secara manual menggunakan tangan. Tetapi walaupun kita tidak menghitungnya secara manual, penting untuk memahami karakteristik dari matriks U, lambda, dan V. Pertama, karakteristik dari matriks U adalah U itu unitary yang mengandung eigenvektor dari H kali H Hermitian. Di sini yang menjadi poin pentingnya adalah U itu matriks yang unitary. Kemudian V juga unitary. Untuk lebih spesifiknya, dia mengandung eigenvektor dari H kali H Hermitian. Kemudian yang tengah, lambda, itu adalah matriks yang rektangular. Rektangular berarti tidak square ya, tergantung ukuran H sebenarnya. Karena H di situ ukurannya M kali K, maka lambda juga berukuran M kali K square. Dan dia diagonal, sehingga elemennya itu hanya ada pada diagonalnya, sedangkan di tempat yang lain itu nilainya 0. Kemudian pada diagonalnya itu semuanya merupakan bilangan non negatif, sehingga positif atau 0. Kemudian seringkali kita asumsikan setelah perhitungan ya, bahwa susunan dalam matriks lambda itu lambda 1 lebih besar daripada lambda 2, lebih besar dari lambda yang terakhir, dan semuanya lebih besar atau kurang dari sama dengan 0. Sehingga semua itu menurun ya, urutannya diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Itu lebih besar dari sama dengan, jadi boleh sama nilainya. Lambda 1 sampai lambda yang terakhir itu seringkali diasumsikan atau mungkin lebih tepatnya ditulis atau distruktur, disajikan dalam urutan yang menurun atau decreasing order. Dan nilai dari lambda 1 sampai lambda yang merupakan minimum dari M atau K itu seringkali disebut sebagai singular value dari H. Misal
contoh pertama kita punya M sama dengan 3 dan K sama dengan 4. Maka kita punya H1 sama dengan ini, misalkan diberikan nilai H1 sama dengan ini, maka setelah kita melakukan perhitungan menggunakan SVD, mungkin menggunakan software, maka kita dapatkan H1 sama dengan U1 kali lambda 1 kali V1 Hermitian, di mana U1-nya ini, kemudian lambda 1-nya itu, dan ini adalah V1. Perhatikan sejenak mengenai susunan dari lambda 1. Di situ lambda 1 berukuran 3 kali 4. Kemudian elemennya itu hanya ada pada diagonalnya. Oleh karena jumlah kolom ada 4 melebihi jumlah baris, maka kolom terakhir itu berisi 0 semua. Untuk matriks U ukurannya 3 kali 3 M kali M, kemudian V1 ukurannya K kali K, yaitu 4 kali 4. Di situ entry dari lambda 1 yang merupakan 3,66, kemudian 2,50 dan 1,61 itu dinyatakan sebagai singular value dari H1. Nah, kamu akan mendapatkan angka-angka yang sama pada contoh sebelumnya, contoh 1, dengan mengeksekusi kode Python berikut. Di sini ada np.randomSeed, itu memungkinkan kita memproduksi angka yang sama walaupun dijalankan pada laptop atau gadget yang berbeda. Kemudian ini adalah contoh yang kedua. Di sini ukurannya kita balik, M sama dengan 4 dan K sama dengan 3. Maka misalkan kita memiliki matriks H2 sebagaimana yang terlihat dalam layar, maka setelah kita melakukan perhitungan SVD, kita dapatkan H2 sama dengan U2 kali lambda 2 kali V2 Hermitian, di mana U2 sama dengan itu, kemudian lambda 2 sama dengan itu, dan V2 sama dengan itu. Kalau kita lihat sejenak, kita amati matriks lambda 2, maka di situ ukurannya adalah 3 kali 4 dan matriksnya diagonal. Artinya yang tidak 0 itu ada pada diagonal, sedangkan tempat yang lain 0. Oleh karena lambda 2 ini bukan matriks yang square, tetapi matriks yang rektanguler, di mana di situ ada kelebihan jumlah baris, kolom ya. Kolomnya ada 4, baris ya, betul baris ya. Barisnya ada 4, maka baris yang terakhir itu berisi 0 semua. Adapun untuk matriks U2 itu ukurannya M kali M, yaitu 4 kali 4, dan V2 ukurannya K kali K, yaitu 3 kali 3. Untuk yang lambda 2 ukurannya M kali K, yaitu 4 kali 3. Dan lagi, elemen pada lambda 2 pada diagonalnya itu dikatakan sebagai singular value dari H2. Sama seperti sebelumnya, contoh kedua ini bisa didapatkan dengan mengeksekusi kode Python sebagai berikut. Di situ ada np.randomSeed 42. Kalau selama angka 42-nya kita tulis sama, maka harapannya kita akan mendapatkan angka yang sama walaupun dieksekusi pada device yang berbeda.
pada aljabar linear, jumlah dari singular value yang tidak nol itu muncul pada diagonal matriks lambda. Dan jumlahnya ini, jumlah yang tidak nol, itu merepresentasikan rank dari matriks H. Pada contoh 1 dan 2, jumlah dari singular value dari lambda 1 dan lambda 2 adalah 3. Maka rank dari H1 sama dengan 3 dan rank dari H2 juga sama dengan 3. Untuk matriks apapun yang berukuran M kali K, maka nilai ranknya itu tidak bisa lebih dari minimum dari M atau K. Misalkan untuk contoh 1, M-nya 3, K 4. Maka rank yang paling maksimum yang mungkin itu adalah minimum dari 3 dan 4, yaitu 3. Hal yang sama juga berlaku untuk contoh 2. Pertanyaannya, apakah sebuah matriks itu selalu memiliki rank yang maksimum? Jawabannya adalah tidak. Mari kita lihat contoh sebagai berikut. Pada contoh 3 ini, kita akan menggunakan M sama dengan 3 dan K sama dengan 4. Maka, misalkan kita punya sebuah matriks H3 sebagai berikut. Maka, setelah suatu perhitungan SVD, kita akan dapatkan 3 buah matriks, di mana U3 sama dengan ini, kemudian lambda 3 sama dengan ini, dan V3 sama dengan ini. Kalau kita lihat entry pada lambda 3 sama seperti sebelumnya, ukurannya adalah 3 kali 4, namun di situ hanya ada 2 buah angka yang tidak nol pada diagonalnya, yaitu 5 dan 2. Sehingga singular value dari H3 adalah 5 dan 2. Oleh karena hanya memiliki 2 buah singular value, maka rank dari H3 sama dengan 2. Angka-angka pada contoh 3 sebelumnya itu bisa didapatkan dengan mengeksekusi kode Python sebagai berikut. Pada contoh-contoh sebelumnya, matriks lambda itu tidak square, ya, artinya jumlah baris dan jumlah kolomnya tidak sama. Kita boleh membuat matriks lambda ini menjadi square dengan membuang M head baris yang terakhir dan K head kolom yang terakhir dari matriks lambda yang mengandung 0 saja. Matriks lambda yang sudah terpotong ini, untuk tutorial ini kita notasikan sebagai matriks lambda head. Oleh karena itu, setelah kita membuang beberapa baris dan beberapa kolom pada matriks lambda sehingga menjadi lambda head, maka kita perlu membuang M head terakhir kolom dari matriks U. Matriks U yang sudah dibuang, M head kolom yang terakhirnya dinotasikan sebagai U head. Kemudian hal yang sama berlaku untuk matriks V.
kita bisa membuang K-head kolom terakhir dari matriks V. Dan matriks V yang sudah dihilangkan, beberapa kolom terakhirnya itu kita notasikan sebagai matriks V-head. Setelah pemotongan ini, kita masih bisa mendapatkan nilai H yang awal dengan mengalihkan 3 matriks yang telah dipotong ini. Itu H sama dengan U head kali lambda head kali V head Hermitian. Kita perhatikan contoh sebagai berikut. Dari contoh 3 kita dapatkan ini. Sebagaimana yang terlihat pada matriks lambda 3, satu baris terakhir itu hanya mengandung angka 0. Mari kita buang. Ini. Oleh karena itu, kita perlu membuang satu kolom terakhir dari matriks U3. Sekarang mari kita buang 2 kolom terakhir dari matriks lambda 3 yang hanya mengandung angka 0. Maka kita juga perlu membuang 2 kolom terakhir matriks V3. Oke. Mari kita beri nama matriks yang sudah dihilangkan beberapa baris dan kolomnya ini sebagai U3 head, lambda 3 head, dan V3 head. Ternyata kalau kita mengalihkan 3 buah matriks yang sudah terpotong ini, kita masih mendapatkan nilai dari H3 yang awal. Sehingga U3 head kali lambda 3 head kali V3 head Hermitian sama dengan H3. Mari kita menganalisa ukuran matriks sebelum dan sesudah pemotongan. Matriks sebelum pemotongan itu ukurannya adalah sebagai berikut. Kita notasikan rank dari matriks H itu L. Ingat bahwa L pada tutorial pada part 1 itu juga menyatakan ukuran dari simbol vektor S, yaitu vektor yang berisi simbol yang dikirimkan oleh transmitter. Oleh karena itu, pada sistem MIMO, jumlah simbol yang bisa dikirimkan secara paralel itu sama dengan rank dari matriks H. Oke. Kemudian ukuran matriks setelah pemotongan menjadi berikut. H tetap ukurannya kompleks matriks yang berukuran M kali K. Maka sekarang matriks U head itu ukurannya adalah M kali L. Kemudian yang tengah matriks lambda head itu sudah bersih, clean, sekarang berukuran L kali L, dan semua diagonalnya itu terisi angka, tidak mengandung angka 0. Kemudian yang terakhir matriks V head Hermitian itu ukurannya L kali K. Di sini terlihat bahwa ukuran matriks yang dikalikan sudah konsisten ya untuk pengoperasian perkalian matriks.
Jadi di sini adalah perubahannya. Yang atas itu yang U awalnya M kali M sekarang menjadi M kali L. Untuk matriks lambda ukurannya berubah semua. Kemudian untuk matriks V Hermitian, yang atas itu kan V sama V Hermitian kan ukurannya sama ya, sama-sama K kali K. Yang bawah itu menjadi L. Sehingga ingat bahwa untuk V head saja tanpa Hermitian itu ukurannya K kali L. Sekarang kita kembali lagi ke pertanyaan kita tentang end-to-end memo system, di mana kita memiliki persamaan S head sama dengan RHTS ditambah Rn. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mendesain nilai dari transmit precoder T dan receive combiner R sedemikian sehingga pertama nilai dari S head yaitu yang didapatkan oleh receiver itu sedekat mungkin nilainya dengan nilai S, yaitu simbol yang ditransmisikan. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar nilai dari R MIMO itu dimaksimalkan, mendapatkan nilai yang maksimal. Sehingga kalau R MIMO maksimal, kita akan mendapatkan kapasiti dari sistem MIMO ini. Oleh karena H bisa didekomposisi menggunakan SVD, tapi kita menggunakan versi yang sudah dipotong, yaitu U head kali lambda head kali V head Hermitian, di mana U dan V itu unitary. Maka kita setting R itu sama dengan U head Hermitian. Kemudian transmit precoder T itu sama dengan V head, tetapi dikali dengan sebuah matriks P pangkat setengah. Di sini P adalah sebuah matriks bilangan real, ukurannya L kali L, di mana entry pada baris L dan kolom L itu merepresentasikan daya dari simbol SL atau simbol ke L. Sehingga end-to-end memo system menjadi ini. S head sama dengan itu ya, RHTS ditambah Rn. Nah, sekarang sama dengan itu persamaan yang bisa terlihat. Di sini R sama dengan U head Hermitian. Terus H kita didekomposisi menggunakan SVD. Kemudian T itu sama dengan V head kali P pangkat setengah. Ingat bahwa U head Hermitian dikali U head sama dengan IL. Kemudian V head Hermitian dikali V head sama dengan IL. Ingat I itu apa? I adalah matriks identitas. Oh ya, ada hal penting bahwa untuk matriks U yang awalnya unitary, full unitary square, kalau sekarang kita potong, kita remove
beberapa kolom yang terakhir, maka ini masih valid. U hat Hermitian dikali U hat sama dengan IL. Tetapi kalau dibalik, U hat dikali U hat Hermitian itu sudah tidak lagi sama dengan UL. Oke. Ini masih valid kalau U hat Hermitian, berarti Hermitiannya di depan. Karena kolomnya tadi sudah kita buang. Hal sebaliknya juga sama kalau misalkan yang kita buang adalah baris. Tadi kan yang kita buang kolom. Kalau barisnya kita buang, maka persamaan yang masih valid adalah U hat dikali U hat Hermitian sama dengan IL. Adapun yang terlihat dalam layar, U hat Hermitian dikali U hat itu sudah tidak lagi sama dengan IL. Oke, kita lanjutkan pembahasan. Maka S hat sama dengan ini. Kita mengganti U hat Hermitian dikali U hat sama dengan I. Begitu juga untuk yang V. Nah, ini kan ya. Kemudian yang ini juga. Sehingga hasil akhirnya adalah lambda hat dikali P pangkat setengah kali S ditambah N hat. N hat di situ adalah U hat Hermitian dikali N. Sebelumnya sama dengan. Kita gunakan notasi baru untuk noise. Oke, gitu ya. N hat sama dengan U hat Hermitian dikali N. Nah, sekarang mari kita mendetailkan, unpack ya, dari perkalian matriks ini. S hat sama dengan itu. Maka di situ terlihat ya bahwa yang paling kiri sama S hat 1, S hat 2 dan seterusnya itu sama dengan lambda. Nah, itu kan sudah matriks yang diagonal dan square ya. Kemudian yang matriks P pangkat setengah, oleh karena matriks P itu diagonal, maka P pangkat setengah itu sama dengan, kita hanya perlu men-square ya, akar dari setiap elemen pada diagonalnya. Kemudian dikali vektor S yang berisi S1 sampai SK, kemudian ditambah noise. Di sini perkalian matriksnya jadi lebih mudah ya, karena hanya melibatkan matriks diagonal. Perkalian matriks ini ya bisa dikatakan indah ya, karena hanya melibatkan matriks yang diagonal dan vektor. Sehingga perkalian matriks dan vektor di atas itu bisa direpresentasikan sebagai perkalian dari persamaan L persamaan yang hanya mengandung skalar. Yaitu ini. Misalkan baris yang pertama S1 hat itu kan sama dengan akar P1 dikali lambda 1 dikali S1 ditambah N1 hat. Kemudian untuk S hat 2 juga sama sampai baris yang terakhir yaitu S hat L. Misalkan kita ingin mendapatkan simbol yang awal, kan pada pada receiver yang kita miliki itu kan S hat ya. Sedangkan kita ingin memprediksi nilai dari S. Maka mudah saja S1 sama dengan S1 hat dikurangi N hat 1 dibagi akar P1 dikali lambda 1.
Namun untuk praktis, noise ini kan nilainya tidak diketahui karena itu gangguan. Maka biasanya kita mengabaikan nilai noise sehingga nilai n-1 itu dianggap sama dengan 0 karena kita nggak tahu nilainya. Terus kita dapatkan nilai S1. Nah, S1 yang sudah kita dapatkan pastinya tidak persis dengan S1 yang awal. Namun dengan metode deteksi, maka kita bisa mendapatkan simbol yang awal. Karena kita berbicara tentang modulasi digital, maka simbol yang dikirimkan itu kan discrete ya, sudah ada kandidatnya. Maka S1 yang diprediksi itu manakah yang paling dekat dengan konstelasi awal. Begitu juga untuk S2 sampai SL. Ini adalah persamaan yang kita dapatkan. Perhatikan bahwa persamaan ini itu menyerupai persamaan dari sistem SISO. Setiap simbol SL dengan unit energi itu ditransmisikan melalui sebuah channel dengan channel gain lambda L. Karena lambda L ini bukan channel yang sebenarnya, tapi channel yang setelah SVD ya, dari precoder, kemudian channel MIMO, kemudian combiner. Maka channel lambda ini diistilahkan sebagai efektif channel gain. Ya kan? Kemudian di skala dengan power PL, artinya power P adalah power untuk simbol L. Dan korup atau dirusak oleh noise N-L pada Rx. Sehingga persamaan di atas itu seperti diilustrasikan seperti sistem SISO yang ada di bawah, di mana di situ kita memiliki L sistem SISO yang terpisah-pisah. Dengan kata lain, SVD pada sistem MIMO itu mengubah sistem MIMO yang kompleks menjadi sistem komunikasi yang seakan-akan terdiri atas beberapa sistem SISO yang independen. Sekarang mari kita menganalisis bentuk yang baru dari persamaan achievable rate untuk sistem MIMO setelah kita menerapkan SVD. End-to-end equation-nya adalah sebagai berikut. Maka persamaan achievable rate-nya adalah ini, R MIMO sama dengan log 2 determinan dikali IL ditambah ekspektasi. Nah, ekspektasi yang pertama itu menunjukkan sinyal yang kita inginkan, power dari sinyal yang kita inginkan. Kemudian ekspektasi yang kedua itu menunjukkan atau merepresentasikan power dari bagian yang tidak kita inginkan, yaitu noise. Untuk bagian yang ini akan kita breakdown. Pertama, kita lepaskan Hermitian-nya.
kita pakai properti dari perkalian matriks yang kemudian kita Hermitian-kan, yaitu bahwa ini ketiga matriks ini dikalikan kemudian kita Hermitian-kan, maka nilainya sama dengan masing-masing di Hermitian dan urutan perkaliannya dibalik. Jadi S Hermitian, ini S Hermitian, kemudian P pangkat setengah Hermitian, ini P pangkat setengah Hermitian, dan terakhir lambda head Hermitian, ini lambda head Hermitian. Oleh karena S kali S Hermitian itu adalah bagian yang random, satu-satunya bagian yang random, maka kita memindahkan operator ekspektasi atau rata-rata ke dalam, sehingga kita dapatkan ini. Terlihat bahwa operator ekspektasinya sudah masuk ke dalam. Kemudian di part 1 tutorial ini kita telah mendiskusikan bahwa rata-rata dari S kali S Hermitian itu sama dengan matriks identitas. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Oke, ini adalah bagian matematika yang kita dapatkan, yaitu sama dengan ini. Oleh karena matriks lambda head dan P pangkat setengah itu diagonal, maka P pangkat setengah Hermitian itu tetap sama dengan P pangkat setengah. Karena Hermitian itu kan membalik, ngeflip matriks pada diagonal. Sedangkan untuk matriks yang diagonal itu semua elemennya 0 kan, yang tidak ada pada diagonal. Kemudian P itu matriks yang real, ya kan? Operasi Hermitian itu kan mengubah elemennya menjadi kompleks konjugatnya. Sedangkan bilangan real itu tidak memiliki bagian imajiner. Bagian imajiner sama dengan 0. Sehingga P pangkat setengah kalau dihermitiankan hasilnya akan tetap. Begitu juga untuk matriks lambda head. Oleh karena itu, ekspresi ini yaitu bagian dari sinyal yang kita inginkan. Ini ya, itu sama dengan itu lambda head kali P pangkat setengah kali P pangkat setengah kali lambda head, atau sama dengan P dikali lambda head kuadrat. Ingat, sama dengan ini itu hanya valid untuk matriks yang diagonal. Sehingga detail dari matriks P kali lambda head kuadrat itu sebagai berikut. Sebuah matriks diagonal yang mana setiap entry atau elemen pada diagonalnya itu terlihat. Ada P1 kali lambda 1 kuadrat, P2 kali lambda kuadrat, lambda 2 kuadrat, sampai PL kali lambda L kuadrat. Dan ini masih diagonal matriks. Ini adalah R-memo awalnya. Kemudian sekarang kita akan membahas sisi noise-nya, yaitu ini. Ingat bahwa N head itu sama dengan U head Hermitian dikali N.
maka ekspektasi atau rata-rata dari n hat dari emission sama dengan itu, tinggal disubstitusi. Kemudian ini masih ingat bahwa A kali B Hermitian itu sama dengan B Hermitian dikali A Hermitian. Masih ingat? Jadi yang ini ya. Ini kan U Hermitian dikali N, kita Hermitian. Maka sama dengan N Hermitian, yaitu ini N Hermitian dikali U Hermitian, Hermitian lagi. Hermitian 2 kali itu mengembalikan ke matriks awal, yaitu matriks U. Oke. Kemudian ekspektasinya kita masukkan ke dalam. Kemudian ekspektasi dari N kali N Hermitian itu sama dengan sigma square kali IM. Ini telah dibahas pada part pertama. Sehingga sama dengan sigma kuadrat dikali U hat Hermitian dikali U hat. Oleh karena matriksnya unitary yang sudah terpotong, maka hasilnya adalah sigma square kali IN. Nah, yang atas itu kan masih belum inverse. Kalau yang bawah, kalau di inverse, maka tinggal sigma square menjadi 1 per sigma square. Sehingga persamaan MIMO achievable rate yang awalnya seperti ini sekarang menjadi sebagai berikut. Kita substitusi. Ini tadi sama dengan ini telah kita dapatkan. Oke. Kemudian untuk yang noise kita mendapatkan ini. Maka hasilnya sekarang adalah achievable rate untuk MIMO sama dengan log 2 determinan dari IL ditambah 1/per sigma square dikali P dikali lambda H square. Ingat, P dan lambda itu matriks yang diagonal. Sehingga bagian di dalam determinan, kalau kita breakdown atau kita expand, kita detailkan, susunannya adalah sebagai berikut. Matriks yang ada dalam kurung itu mulai dari IL ditambah dan seterusnya itu sebuah matriks diagonal yang elemennya itu 1 ditambah yang pertama ya P1 kali lambda 1 kuadrat dibagi sigma kuadrat dan seterusnya. Sehingga ini bisa diekspresikan sebagai log 2 kemudian isinya adalah perkalian. Ini adalah properti dari matriks yang diagonal, bahwa determinan dari matriks yang diagonal adalah perkalian dari semua elemen pada diagonalnya. Ini valid untuk matriks yang diagonal. Sehingga sekarang kita dapatkan persamaan sebagai berikut. Ini kita menggunakan operasi log ya, bahwa log dalam kurung perkalian itu sama dengan log menjadi penjumlahan. Ini ya.
log A kali B sama dengan log A ditambah log B. Sehingga persamaan MIMO final yang kita dapatkan adalah penjumlahan atau summation dari L sama dengan 1 sampai L besar. Ingat, L besar adalah jumlah data stream yang bisa kita kirimkan secara paralel atau secara bersamaan. Dan nilai L ini ditentukan oleh nilai rank dari channel. Semakin besar rank dari channel MIMO, maka nilai L-nya semakin besar. Artinya semakin banyak data stream yang bisa kita kirimkan secara bersamaan. Sebaliknya, kalau channel MIMO H itu ranknya rendah, misalkan 1, ranknya hanya 1, maka walaupun sistemnya MIMO, kita hanya bisa mengirim 1 buah data dalam satu waktu, tidak bisa mengirim data secara paralel. Oke, kemudian untuk setiap L, di situ ada persamaan log 2 dalam kurung 1 ditambah PL kali lambda L kuadrat dibagi sigma kuadrat. Yang mana ini adalah ekspresi final dari sistem MIMO setelah kita menerapkan SVD. Dan ingat, yang di dalamnya summation itu kan seperti capacity dari sistem SISO ya. Masih ingat ya? Sistem SISO itu punya capacity dan rumusnya adalah log 2 buka kurung 1 ditambah dan seterusnya. Ini kan formatnya capacity dari sistem SISO. Adapun read dari sistem MIMO itu adalah penjumlahan dari masing-masing kapasitinya sistem SISO yang paralel tadi. Ini adalah rumus R-MIMO yang kita dapatkan sekarang. Apakah kalian familiar dengan ekspresi matematika di dalam penjumlahan, di dalam summation? Pada kenyataannya, bentuk matematika di dalam summation itu sama dengan formula capacity dari sebuah sistem SISO, di mana PL itu merepresentasikan daya transmit, kemudian lambda L kuadrat itu menotasikan effective channel gain, dan sigma square itu adalah varian dari noise pada receiver. Observasi ini itu mengarah pada suatu interpretasi yang penting, bahwa setelah kita mengaplikasikan SVD, maka MIMO channels itu menjadi seperti kumpulan dari beberapa channel SISO yang independen. Sehingga total R-MIMO atau achievable rate dari MIMO itu didapatkan dengan menjumlah capacity dari masing-masing channel SISO. Nah, sebagai rangkuman, SVD itu, dengan SVD kita mengubah dari sebuah sistem MIMO itu menjadi paralel SISO channel. Kemudian dari yang awalnya sebuah problematrix yang kompleks menjadi sekumpulan scalar problem. Jadi bilangan skalar saja.
Perhatikan bahwa nilai dari R MIMO itu dipengaruhi oleh dua hal yang berhubungan dengan channel. Yang pertama, nilai dari rank dari H itu sama dengan L. Semakin besar nilai L, maka semakin besar nilai dari R MIMO. Karena semakin besar L, maka semakin banyak data yang bisa kita kirimkan secara paralel. Yang kedua adalah pengaruh dari nilai singular value. Karena singular value yaitu lambda L itu seakan-akan merepresentasikan channel dari masing-masing SISO. Dan semakin besar nilai dari lambda L, maka semakin besar pula nilai dari R MIMO. Pada persamaan R MIMO yang baru ini ada variabel PL, ya kan? Dari P1, P2 sampai PL besar. Yang mana nilainya itu masih harus kita tentukan. Sigma square diberikan karena itu adalah noise power, didapat dari lingkungan, berarti given. Kemudian lambda L itu adalah hasil dari perhitungan SVD dari matriks H. Sedangkan matriks H itu given, diberikan, maka otomatis lambda L juga given atau diberikan. Sehingga sekarang yang tersisa adalah variabel P atau power. Nah, bagaimana men-setting nilai P ini? P itu kan power untuk setiap simbol. Sebelum kita lanjutkan, kita ingat kembali constraint berikut ketika kita mendesain transmit precoder. Ini adalah sebuah constraint yang kita bahas pada part 1, bahwa ketika kita mendesain precoder T itu tidak boleh sembarangan, tapi ada hal yang harus kita patuhi. Yang kita harus patuhi adalah nilai T itu powernya tidak boleh terlalu besar, ada pembatasan, yaitu nilai dari trace dari T kali T Hermitian itu harus kurang dari atau sama dengan Pmax. Pmax adalah maksimum transmit power yang diizinkan. Oleh karena T sama dengan V hat dikali P kali V hat dikali P pangkat setengah, maka trace dari T kali T Hermitian sama dengan itu. Kita substitusi. Kemudian kita dapatkan ini P pangkat setengah Hermitian menjadi P pangkat setengah saja, sehingga kita dapatkan trace dari V hat kali P kali V hat Hermitian. Kemudian trace dari sebuah matriks itu memiliki sebuah properti, yaitu invariant to cyclic permutation. Artinya trace dari matriks A dikali matriks B dikali matriks C itu sama dengan trace dari matriks B C A, terus sama dengan C A B. Itu kan dibolak-balik urutannya, tapi cyclic ya, urutannya cyclic. Sehingga kalau kita terapkan pada persamaan kita, akan kita dapatkan
trace dari T kali T Hermitian itu sama dengan itu. P dikali V Hermitian dikali V hat. Jadi V hat yang awalnya di posisi paling depan kita letakkan di belakang. Kemudian ingat V hat Hermitian dikali V hat itu sama dengan matriks identitas. Itu sama dengan trace dari P. Sehingga trace dari P, ingat trace itu apa? Trace adalah penjumlahan dari elemen pada diagonal sebuah matriks. Sehingga trace dari P sama dengan P1 tambah P2 sampai PL. Sehingga kita dapatkan summation untuk semua power untuk masing-masing simbol. Sehingga constraint baru yang kita dapatkan adalah penjumlahan dari semua PL itu harus kurang dari Pmax. Kita refer ke part 1 bahwa sebelum SVD kita punya problem optimisasi sebagai berikut. Nah ini. Sekarang setelah SVD dan men-set nilai R sama dengan U hat Hermitian dan T sama dengan itu V hat dikali P pangkat setengah, maka kita memiliki problem optimisasi yang baru, yaitu ini. Kita punya sebuah objective function sekarang berbentuk penjumlahan dari skalar, kemudian variabel of interest-nya adalah skalar juga P1, P2 sampai PL, kemudian constraint-nya juga sebagai berikut. Penjumlahan dari semua PL itu harus kurang dari Pmax. Kemudian ada constraint bahwa PL itu harus non-negatif, karena PL itu kan power ya, power tidak mungkin negatif. Pertanyaannya, bagaimana menyelesaikan problem ini? Artinya, bagaimana mencari nilai P1, P2 sampai PL sedemikian sehingga objective function-nya yaitu summation itu ya menjadi maksimal. Ini akan kita lanjutkan pada tutorial selanjutnya pada part 3, yaitu kita akan membahas tentang KKT atau Gauss-Kreuzer dalam problem power allocation.